Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mendengar yang dijelaskan oleh Pak Wali dan juga Ketua DKM Masjid Nurul Huda dan seluruh cita-cita baik kita itu, kita teringat kepada suatu ayat yang menjadi misi utama Rasulullah SAW. Kata Allah kepada nabinya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kami mengutus engkau kecuali dengan asbab diutusnya engkau itu turun rahmat bagi semesta alam ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, seluruh yang kita cita-citakan, seluruh yang kita rencanakan, dan seluruh yang telah kita perbuat itu adalah dalam rangka satu hal saja, mencari rahmat dan kasih sayang Allah. Seluruh yang telah dibuat oleh Pak Wali dengan seluruh staf pemerintah daerah dan juga Ketua DKM dengan seluruh pengurusnya adalah dalam rangka satu saja, mencari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lebih daripada itu. Maka dari itu Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sampai dimasukkannya kita ke dalam surga, itu pun karena rahmat dan kasih sayang Allah. Diberikan kepada kita kedamaian dan ketentraman, itu pun karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ada sebuah kisah yang mungkin perlu juga kita ketahui, bagaimana beliau menghadapi suasana tatkala ketika hati sedang bersedih. Ya. Ini pernah Ibu sedih? Lah itu rutin. Hampir putus asa. Semua yang dirasakan manusia biasa dirasakan oleh Nabi SAW. 3 orang putra Nabi, Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Putra-putri Nabi kan 7 Bapak Ibu. 4 putri ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Putra Nabi yang 3 itu wafat ketika masih kecil. Bagaimana Nabi menyikapi wafatnya putra-putra beliau itu? Karena kita juga akan mengalami hal yang sama. Disinilah pelajaran bagi kita, sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Tatkala ketika putra beliau yang besar Al-Qasim meninggal dunia, sedih beliau. Beliau menitiskan air mata. Jadi kalau ada orang mengatakan, beliau menangis itu nak sabar nama itu kan. Nah, itu perkataan. Tetapi Nabi bagaimana dalam keadaan bersedih? Sehingga beliau melakapkan nama anaknya itu kepada sebut Abul Qasim. Ketika putra beliau Abdullah meninggal dunia. Abdullah meninggal dunia ketika masih dalam pangkuan Khadijah. Belum sempurna susuannya Bapak Ibu. Ada riwayat menyebutkan indah ada ya susu yang diminum di Abdullah, kondisi pada waktu itu. Apa kata Nabi kepada Khadijah? Wahai istriku, anak kita Abdullah sudah disusukan di surga. Sudah disusukan di surga. Tenanglah. Ya. Apa jawab Siti Khadijah? Sadaqallah wa sadaqta ya Rasulullah. Allah benar, engkau benar ya Rasulullah. Ketika Abdullah itu meninggal dunia, bukannya orang ikut melangsung kawal. Ya. Orang-orang musyrikin itu berkata, Futura Muhammad, Futura Muhammad, Futura Muhammad. Wahlah terputus keturunan Muhammad. Tidak ada lagi dia akan disebut. Sedih tidak kira-kira Bapak Ibu? Apa kata Allah? Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi dalam keadaan bersedih itu, sambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putra beliau Ibrahim dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah wafat juga masih anak-anak. Beliau menangis. Sampai dalam riwayat disebutkan Abdurrahman bin Auf itu datang ke rumah Rasulullah mendengar berita wafatnya putra Rasul. Basah jenggot beliau karena air mata. Wajah beliau basah. Abdurrahman bin Auf bertanya, ya Rasulullah, apa arti tangisan engkau ini? Apa jawab Rasulullah? Wahai Abdurrahman, mata ini tidak bisa dicegah untuk mengeluarkan air mata. Karena memang kodratnya mata mengeluarkan air mata. Hati ini juga tidak bisa dicegah untuk bersedih. Wafatnya Ibrahim, anak kami, telah menyesakkan dada kami.
Tapi lidah ini tak boleh mengatakan kata-kata yang mengingkari ketentuan Allah. Ini pelajaran kita Bapak. Boleh bersedih, silakanlah bersedih karena kodratnya manusia. Ada yang membuat kita kecewa, kecewalah karena kodratnya manusia. Tapi hati-hati. Disinilah Rasulullah mengingatkan kepada kita. Jangan sampai hati kita itu dikuasai oleh nafsu, sehingga kunci lidah kita ini dengan berzikir kepada Allah. Maka apapun suasana hati kita selalu diajarkan zikirnya. Tatkala ketika gembira ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sedih ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika takut ucapkan Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Ketika marah ucapkan istighfar dan auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu diantara yang diajarkan oleh agama kita. Supaya apa? Supaya lidah ini tidak dikuasai oleh nafsu sehingga dia menyesali takdir Allah. Inilah pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.